Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube aku, Elsa Febriani. Hai juga buat kalian yang baru pertama lihat aku di channel YouTube aku, jangan lupa buat klik like video aku, komen dan share video aku sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga buat subscribe. Jadi di video kali ini aku udah lama banget gak bikin video YouTube karena emang aku kemarin itu lagi semester akhir dan aku tuh lagi fokus skripsi guys. Jadi nggak ada waktu lah aku untuk bikin video YouTube, dan alhamdulillah sekarang aku udah lulus. Terima kasih buat doa-doa teman-teman, orang tua dan kerabat-kerabat. Akhirnya sekarang aku bisa lulus S1. Jadi sesuai dengan judulnya, aku mau cerita tentang pengalaman aku ikut simak UI pasca sarjana. Oke, di sini aku mau ngasih tahu dulu kenapa aku ikut tes di UI, karena UI itu dekat rumah aku. Jadi kalau misalkan aku kuliah itu gampang banget, tinggal kleset nyampe gitu kan. Kalau misalkan aku sambil kerja itu juga nggak memberatkan aku gitu. Pokoknya pertimbangannya tuh banyak banget. Oke, langsung aja kita berbicara tentang persiapan waktu aku ikut tes simak UI. Nah, jadi persiapan yang perlu kalian siapin itu, kalian siapin dulu tujuan kalian untuk masuk pasca sarjana. Oke, buat yang belum tahu, jadi aku itu ngambil kenotariatan Fakultas Hukum. Persiapan selanjutnya kalian tuh harus persiapan mental kalian. Kalian harus yakin sama diri kalian dan kalian harus mau belajar. Kalian juga harus persiapin waktu, karena kalian butuh waktu untuk belajar. Kalian butuh waktu untuk mengulang materi-materi yang pernah kalian pelajarin waktu SMA dan SMP, karena keluar itu tuh tes-tes materi-materi waktu kalian mau masuk kuliah dulu. Jadi sejenis-jenis tes potensi akademik, tapi tingkatnya mungkin lebih sulit. Selain itu kalian juga harus persiapan biaya. Nah, kalau misalkan untuk biaya S2 ini kalian harus cari tahu dulu di internet. Kalian bisa lihat di websitenya UI, penerimaan ui.ac.id. Kalian bisa lihat di sana. Nah, di sana itu udah tertulis biaya semesternya sama dengan biaya pendaftaran. Nah, jadi kalian itu harus persiapin kira-kira untuk bayar biaya kuliah di UI. Next, untuk selanjutnya kalian juga harus persiapan keyakinan kalau misalnya langkah yang kalian ambil ini udah benar, jalan ini udah benar untuk melanjutkan studi ke jenjang pasca sarjana. Oke, sekarang kita ngomongin cara daftarnya. Jadi cara daftar simak itu kalian bisa lihat di penerimaan ui.ac.id. Nah, kalian bisa cek di situ. Ini websitenya. Kalian pertama kali buka website mungkin bingung, kalian harus buka yang mana dulu gitu kan. Nah, tapi saran aku, kalian harus bikin akunnya dulu. Kalian harus bikin akun dari si website ini. Nah, setelah kalian bikin akun, kalian harus tahu passwordnya dan jangan lupa dicatat. Nah, setelah akunnya udah terbuat, lalu kalian bisa masuk, bisa login, dan kalian bisa lihat program studi yang kalian tuju. Persyaratannya itu ada apa aja, terus berapa biayanya, terus gimana cara daftarnya, kira-kira berkas yang kalian butuh untuk minta ke kampus S1 itu tuh ada apa aja. Nah, jadi kalian harus lihat itu secara detail. Nah, selanjutnya kalau misalkan kalian udah lihat, kalian udah yakin untuk mendaftar, kalian bisa daftar di pendaftaran. Di bagian page pendaftaran, di sana kalian bisa isi nama, pokoknya biodata kalian. Di situ ada nama, alamat, program studi sebelumnya. Setelah kalian udah ngisi pendaftaran, kalian akan dapat bukti pendaftaran. Setelah itu kalian akan diminta untuk bayar sejumlah uang pendaftaran supaya pendaftaran kalian itu diverifikasi. Waktu itu aku udah bayar pendaftaran itu sekitar 1.200.000. Tentunya kita menunggu hari ujian. Nah, hari ujian itu udah dikasih tahu di websitenya, jadi kalian bisa langsung lihat nih ujiannya kapan. Jadi udah ada nih pendaftaran sampai tanggal berapa, ujian tuh sampai tanggal berapa, pengumuman di tanggal berapa, itu tuh udah kelihatan di website. Jadi sambil nunggu ujian, aku saranin kalian untuk follow akun-akun Universitas Indonesia di Instagram, karena mereka tuh selalu update tentang informasi terbaru berupa beasiswa, event apa di UI, pengumuman pendaftaran, pengumuman terkait penerimaan mahasiswa baru, itu tuh semua dibahas di sana.
selanjutnya itu teknik ujian. Kira-kira teknik ujiannya tuh kayak gimana sih? Nah, ini tuh menurut aku yang agak banyak banget miskomunikasi antara kita sebagai peserta dengan universitas yang ngadain ujiannya. Karena di sana aku ngalamin bingung banget dan gak ngerti banget model ujiannya kayak gimana, karena kita harus persiapin sendiri dan kita harus tanggung jawab sendiri saat ujian itu. Banyak juga loh yang gagal gara-gara teknik ujiannya itu yang digunakan itu gak tepat, jadi kalian dianggap curang. Aku saranin buat kalian yang mau ujian SIMAK UI, kalian harus cari tahu kira-kira apa aja yang dibutuhkan, tipsnya untuk naruh nomor ujian, terus dapetin nomor ujian. Karena saat kalian ujian itu kalian harus nempelin nomor ujian di, kalau misalkan laki-laki mungkin di kerah di sini. Nah, kalian harus nempelin nomor ujian atau di sini boleh. Nomor ujiannya itu harus terpampang jelas di kamera. Kalau misalkan kalian pengen ujian online, itu kalian pastiin juga koneksi internet kalian itu gak ada gangguan. Karena pada saat ujian kalau misalkan kalian gangguan, itu tuh akan berdampak banget nantinya. Karena waktunya terus berjalan pada saat ujian, jadi rugi banget kalau misalkan kalian ketinggalan. Terus setelah itu kalian juga harus tahu gimana caranya untuk masuk ke website ujiannya UI. Kalian harus cari tahu, kalian bisa nonton video-video YouTube yang ngebahas itu gimana caranya untuk mulai ujiannya, terus jam berapa mulai ujiannya, dan apa aja yang gak boleh lakukan pada saat ujian UI online. Nah, kalau aku waktu itu aku ngeliat video-video YouTube, kalau misalkan untuk ngerjain soal ujian itu kita harus naruh nomor ujian, dan itu yang menurut aku ngeganggu aku, karena jadi kita bisa ngeliat muka kita ke kamera itu setelah ujian itu udah mulai. Jadi pas saat ujian mulai aku masih fokus benerin nomor ujian supaya kelihatan, padahal waktunya tuh udah berjalan. Jadi menurut aku sebaiknya video kameranya itu udah nyala di sebelum ujian dimulai gitu. Jadi kita bisa siap-siap nih kalau kira-kira ada yang kurang dari diri kita gitu loh di kamera laptop gitu kalau misalkan ujiannya online. Dan menurut aku kalian penting banget untuk nyari tempat yang hening, karena kalau misalkan kalian nyari tempat yang ramai itu tuh bisa buyar. Itu menurut aku mengganggu konsentrasi banget, karena ujian SIMAK UI itu butuh konsentrasi. Oke, setelah itu aku mau ngasih tahu tentang persiapan ujian. Kalian harus persiapin ujian dari jauh-jauh hari, karena nggak bisa banget kalian persiapin ujian tuh saat mepet-mepet ujian, karena materi yang mau diuji itu banyak banget, dan itu kalian nggak bisa belajar dalam waktu 1 jam 2 jam, karena bener-bener kalian harus belajar dari dasar dulu. Tipe ujian soal-soal UI itu banyak banget, dan materinya itu banyak banget juga, jadi kalian nggak bisa langsung belajar langsung bisa gitu loh. Kalau aku itu belajar dari 3 bulan sebelum ujian. Nah, kalau aku dulu belajarnya itu harus minimal itu 2 minggu sebelum ujian kalau menurut aku, karena materi ujiannya itu banyak banget. Kalian nggak mungkin kekejar dalam waktu seminggu. Kalian bisa belajar dari buku-buku yang udah dijual di Gramedia. Tapi kalau misalkan buat kalian yang pengen tahu soal-soal SIMAK itu kayak gimana, itu kalian juga bisa belajar dari website SIMAK UI. Nah, kalau misalnya buku yang aku pakai itu 4 buku untuk belajar. Aku pakai yang dari Drilling, ini tes potensi akademik. Aku beli ini tuh di Shopee. Jadi aku beli ini sama ini di Shopee. Ini aku juga pakai untuk belajar bahasa Inggris. Nah, kalian bisa belajar tiap hari pakai buku ini. Kalau aku sih waktu itu nerapin pola belajarnya itu setiap hari. Jadi benar-benar setiap hari aku mengerjakan soal supaya aku tuh terbiasa. Tapi aku pengen kasih tahu ke kalian, kalau misalkan kalian udah belajar, walaupun kalian belajar, kalian harus belajar untuk mengerjakan soal dengan cepat, karena itu yang dibutuhin banget saat kalian ngerjain soal ujian. Pahamin beberapa soal yang memang benar-benar kalian itu bisa langsung di luar kepala cara ngerjainnya. Gak usah semua soal kalian harap bisa ngerjain kayak gitu, karena harus semuanya kalian bisa jawab. Yang penting kalian bisa jawab beberapa materi yang bener-bener itu kalian bisa mikir di luar kepala. Dan aku punya kesalahan berambisi untuk mengerjakan semua soal SIMAK UI, dan aku itu pengen semua materi yang ada di buku ini tuh bisa nyangkut dan bisa di luar kepala aku waktu aku ngejawab soal nanti. Itu ambisi yang salah ternyata, karena ternyata kayak gitu malah bikin aku stres. Bagusnya kalau misalkan kalian mau ikut ujian SIMAK UI, perkecil lingkup materi yang kira-kira kalian nguasain banget untuk ngerjain di luar kepala. Semakin banyak materi itu semakin bagus. Buku TOEFL aku pakai ini tuh dari, ini yang penulisnya ini Penny Larasasi dan tim PB Salemba.
itu. Nah ini tuh aku beli kalau nggak salah 100.000, 150.000-an lebih deh, 2. Abis itu aku pakai ini buku modul SIMAK UI. Ini yang dari Zona Belajar. Dia juga ada kursusnya juga kalau kalian mau ikut kursusnya. Tapi di sini tuh bukunya doang. Dia tuh isinya SIMAK UI pasca sarjana. Jadi isinya tuh soal-soal SIMAK UI pasca sarjana yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalian bisa tahu gambarannya gitu. Dia ada kunci jawabannya tapi dia nggak ada materi ngejelasin. Jadi ini semua full soal sama kunci jawaban dari awal sampai akhir. Tapi kalau buku yang kayak gini, ini ada cara belajarnya, ada kunci jawabannya, terus ada materinya, terus ada tips and triknya juga. Sama buku yang kayak gini. Aku pakai buku ini. Nah ini tuh isinya semua soal-soal tes potensi akademik dan bahasa Inggris untuk masuk SIMAK UI. Nah ini nggak cuma pasca sarjana, ada juga yang sarjananya. Jadi aku belajar juga yang sarjananya karena beda-beda tipis waktu aku ngeliat. Nah buat kalian yang mau beli buku ini boleh banget, nanti aku taruh link Shopee aku. Tapi ini nggak sama kunci jawabannya ya, karena kalian udah bisa tahu gambaran soal-soal UI. Misalkan untuk materi hukum, kalian itu bisa belajar dari bukunya R. Subekti yang pokok-pokok hukum perdata, karena kenotariatan itu yang keluar itu hukum perdata, kayak hukum dagang, hukum agraria, hukum perusahaan, pembahasan tentang tanah, hak-hak atas tanah, terus perusahaan, jenis-jenis perusahaan. Tapi kayaknya durasinya kepanjangan, jadi aku mau cerita segitu dulu aja. Semoga membantu kalian. Dan buat kalian yang pengen tahu tentang pengalaman aku saat ngikutin, kalian bisa cek video setelah ini, part 2-nya, karena ini udah kepanjangan banget. Thanks buat kalian udah nonton video aku. Jangan lupa buat klik like video aku, komen, dan share video aku sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga buat subscribe. Dadah!